bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama angkatan ketiga Pak ya, dari Kekanwil Agama Provinsi Maluku Pak ya. Iya betul. Mungkin Pak bisa jelaskan sih kegiatan ini tujuannya apa dan berapa hari dan peserta narasumbernya terkait dengan kegiatan ini maksudnya. Jadi ini angkatan ketiga dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya sudah dilaksanakan angkatan pertama di Kota Ambon dan Kabupaten Seram bagian Barat. Ini program Kementerian Agama Pusat, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami dikasih kesempatan untuk melaksanakan ini, dan ini juga porsi untuk 34 provinsi, dilaksanakan di 34 provinsi. Tujuannya ini adalah dalam rangka penguatan kompetensi para dai-daiyah, para penceramah agama, para penyuluh agama kita, para ustazah yang bergelut di bidang dakwah. Jadi hanya semacam penguatan. Ya, dalam wawasan keislaman dan kebangsaan, keindonesiaan itu. Ya, itu yang penting. Sehingga akhir-akhir ini kita harus menguatkan karena berbagai macam cobaan, tantangan, apalagi masalah musibah, COVID dan seterusnya. Kita harus menumbuhkan semangat, motivasi yang cukup tinggi dalam wawasan keagamaan dan kebangsaan terhadap para penceramah agama kita yang ada khususnya di Maluku dan umumnya di seluruh Indonesia. Ini peserta dari Kabupaten Maluku Tenggara saja Pak? Atau dari Kota Tua juga? Peserta ini gabung Pak, dua wilayah ini. Dari Maluku Tenggara itu pesertanya berjumlah 60 orang. Dari Kota Tua 40 orang. Moderatornya juga begitu, ada dari semua dari daya penceramah ya? Tidak. Pesertanya itu terdiri dari unsur ormas Islam. Ormas keagamaan Islam yang ada di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Kemudian ada yang juga dari para khatib. Para dai-daiyah, lembaga dakwah. Kemudian ada juga tadi saya lihat ada dari imam masjid. Kemudian yang terlebih khusus ada juga dari penyuluh agama, non PNS, ya. Yang memang di Kabupaten Maluku Tenggara ini porsinya ada 40 penyuluh agama. Kita dengan Kota Tual itu masing-masing kita libatkan semua. Ya, tadi saya lihat narasumber karena juga dari Polres juga Pak ya. Kalau angkatan 1 itu kita undang narasumber dari Pak Kapolda, Pangdam. Kalau Pak Pangdam itu diwakili kemarin. Kemudian ada dari pemerintah Provinsi Maluku, Setda, Sekretaris Daerah yang dipilih oleh Ketua Bapeda. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia, MUI. Kemudian FKUB. Ya, pokoknya tokoh-tokoh yang berkompeten termasuk Kepala Kanwil Kementerian Agama sendiri. Mereka yang sudah memang berkompeten dalam hal pembinaan terhadap umat. Termasuk juga di Seram bagian Barat kemarin kita libatkan Bapak Bupati. Juga sebagai Bupati Seram bagian Barat langsung juga beliau memberikan materi juga. Terkait kebijakan di era pandemi ini. Kemudian dari Seram materi yang sama, narasumber yang sama. Jadi di Seram di Kabupaten Maluku Tenggara ini kita libatkan Pak Dandim, Kapolres, kemudian MUI, FKUB, kemudian kita libatkan juga dari akademisi IAIN Ambon yang sama juga di sini ya. Ya. Narasumber dari status yang sama juga di sini Pak. Tapi karena kebetulan ada acara kegiatan Gubernur sehingga mereka mengutus perwakilan. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa jalan dengan baik. Ini kegiatannya berapa hari Pak? Kegiatan ini sifatnya full day, jadi hanya 2 hari. Jadi peserta itu tidak menginap. Ya, karena ini peserta full day, sistem full day. Ya Pak, apa sih akhir dari kegiatan ini seperti apa? Kita harapkan supaya para penceramah agama, para penyuluh agama, lebih lagi menguatkan kompetensinya. Menguatkan kompetensi, menguatkan wawasan keislamannya dan kebangsaannya. Moderasi beragamanya harus kuat. Kita adalah umatan wasatan litakunu syuhada. Kita adalah umat yang tengah-tengah, umat dunia dan akhirat. Sesuai dengan masa kini yang perlu tantangan Pak ya. Masa tantangan Pak ya. Masa tantangan kita luar biasa banyak, sehingga
kita harus bekali para dai kita punya pemikiran wawasan yang moderat, wawasan yang kebangsaan, yang betul-betul yang bisa membawa arah kemajuan bangsa dan umat ini ke depan yang lebih baik. Ya, tapi dari catatan Bapak di provinsi, kira-kira untuk wilayah kedua daerah ini, para pembimbing agama ini, apa arah tantangan sih Pak untuk kedua daerah ini? Saya kira Walaupun tantangannya tidak dalam sisi agama pasti ada banyak, ada kesamaan. Cuma kadang-kadang bersifat relatif. Jadi tantangan-tantangan yang ada di setiap daerah itu pasti macam-macam berbeda-beda ya. Itu dihadapi dengan positive thinking saja. Supaya kita harus banyak-banyak melakukan problem solving, pemecahan masalah yang akurat, yang betul-betul mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai spiritual. Itu harus dikedepankan supaya penyelesaian itu bisa bersifat sentuhan-sentuhan hati yang bisa menyelesaikan segala persoalan. Yang mungkin terakhir harapan Bapak kepada umat Islam di kedua ini, kiranya harapan dengan saya, kehadiran para pimpinan agama ini kira-kira tantangan bisa sama-sama menyelesaikan. Ya, harapan saya jauhkan perbedaan-perbedaan pendapat itu jauhkan. Kita mari membangun kesamaan, bersama-sama membangun komitmen, membantu pemerintah, membantu masyarakat, membantu umat ini agar umat ini, negara ini kita bawa, daerah ini kita bawa menjadi daerah yang betul-betul aman, nyaman, damai, tentram, religius khususnya, sehingga istilah agama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sip, ya.